Tentu kita bersyukur pagi hari ini, kita memasuki masa-masa di mana Tuhan terus menuntun jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Bahkan di dalam ibadah pun kita terus melakukan penyempurnaan, sehingga Bapak dan Ibu yang suami istri boleh berdampingan ya. Kita beri tepuk tangan untuk suami istri yang datang ya. Jadi tepuk tangan yang semangat ya. Bu Min boleh di dekatnya Pak Han juga boleh. Karena kan Pak Han selalu ingin dekat sama Bu Min ya. Sehingga gereja tidak memisahkan suami istri, tetap dekat ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbagi satu tema yang melanjutkan dari tema kita. Karena kita punya visi yang jelas sekali ya. Kita akan ulangi visi gereja Tuhan Abalaf Cikarang ini, yaitu menjadi murid Kristus. Jadi setiap Bapak Ibu ada di tempat ini, dimanapun yang ada di rumah, kita semua punya visi yang sama untuk menjadi murid Kristus. Tidak ada yang tidak menjadi murid Kristus, atau sekedar mengunjungi, membuat bangku gereja hangat, enggak. Mereka harus menjadi, setiap kita harus menjadi murid Kristus melalui apa? Melalui komunitas sejati. Harus tinggal di dalam sel. Kalau Bapak hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang datang pertama kali, belum memiliki komunitas sel, tanya sekretariat, maka akan diarahkan ke komunitas sel yang terdekat. Kemudian apa? Yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk mendatangkan, untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Coba kita sama-sama yang hafal tentang visi gereja Abalaf. Ikutin saya, atau bersama-sama. Menjadi murid Kristus, melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu ya. Ulang-ulang terus supaya kita tahu bahwa kita membentuk gereja bersama-sama ada tujuannya. Bukan untuk bersama-sama fun dalam komunitas tertawa sukacita, tidak berhenti di situ. Menjadi murid Kristus, dimuridkan, kemudian dilatih bagaimana prinsip-prinsip kehidupan yang benar, kemudian diutus. Jadi gereja ini menjadi tempat pelatihan. Pemimpin-pemimpin menjadi coach-coach kehidupan yang melatih dimanapun kita berada. Terang Kristus itu nyata. Prinsip-prinsip kebenaran dibawa dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi tidak dipisahkan antara kehidupan rohani dan jasmani. Oh ini pelayanan gereja mesti kudus. Oh ini pekerjaan seenaknya. Enggak, semua adalah mimbar kita. Setiap Bapak Ibu yang diutus menjadi bisnismen, itulah mimbarnya. Berbisnis dengan benar. Menjadi karyawan yang takut akan Tuhan, yang jujur. Menjadi seorang pria di rumah tangga bertanggung jawab. Menjadi seorang ibu, seorang guru, apapun profesi kita. Itulah visi. Dan itu harus kita hidupi terus-menerus sehingga kita mencapai itu. Gereja Tuhan dimanapun berada sama. Oh nggak ada lagi dikotomi ini kudus, ini sekolah. Enggak, semuanya kita bicara untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi bilang kita kan gue diutus untuk menjadi muridnya dimanapun lo ya. Kemudian visi kita tahun ini, para pemimpin sudah berdoa yaitu di dalam Filipi 1 ayat 27. Apa? Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kita tidak bisa hidup dengan apa yang kita mau, apa yang kita rasa baik, nggak cukup. Kita mesti hidup sesuai dengan apa yang Injil Kristus mau. Karena itu kita terus membaca firman, kita terus tinggal dalam konsel, membahas firman, fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada persoalan kehidupan yang kita hadapi. Karena itu, jemaat akan menjadi bertumbuh kuat dan dewasa, sehingga dimanapun kita berada, angin ribut, badai, tidak mengentarkan kita. Kita tidak takut sama iblis dan setan. Kalau kita lewat iblis dan setan sembunyi lari terbirit-birit. Katakan amin. Kayak Yesus ya, kita murid-muridnya. Bersama Yesus, setan semua pergi. Enyah, bukan ketakutan lagi. Sehingga kita tidak perlu telepon Pak Heri, telepon Pak Han. Ada yang kesetanan Pak. Langsung tumpang tangan ya. Bilang kiri kanan, langsung kau yang mengusir, jangan suruh. Nah, pagi ini saya melanjutkan pesan Tuhan kepada jemaat yang dikasih Tuhan, yaitu berbicara tentang apa? Time to stop running.
Waktunya sekarang kita berhenti berlari. Kita berhenti lari. Kenapa? Karena kehidupan itu sebuah perjalanan. Tolong yang slide mengikutin ya. Saya nggak perlu bilang next, ikutin saja. Hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Karena itu kita jalani hidup dengan bersama-sama memegang prinsip kebenaran, bukan lari. Saya melihat hari-hari ini banyak orang ketika menghadapi pandemi, lari dari kenyataan. Lari dari tanggung jawab seorang pria. Seorang ibu lari, begitu gampang menyerah. Ada konflik, lari. Ditekan, lari. Ada kesulitan, lari. Nah, apa itu indikasi Tuhan? Kalau kita berbicara pelarian, maka kita sungguh-sungguh mau hidup kita hari ini dirubah. Karena orang bisa berlari sepanjang hidupnya. Gak berani menghadapi kenyataan, berlari, sembunyi, takut. Dan saya akan menjelaskan dalam prinsip firman Tuhan orang yang lari puluhan tahun sebelum dipanggil Tuhan. Sembunyi. Gak berani menghadapi kesulitan, tidak berani mengakui dirinya di hadapan Tuhan apa adanya. Semua ingin seperti orang lain. Ingin berubah, tetapi tidak menerima dirinya apa adanya dulu. Orang yang berlari sepanjang hidupnya, banyak sekali orang seperti ini tidak pernah mencapai tujuan hidupnya. Saya ulangi, orang yang berlari nggak menghadapi masalah, tujuan hidupnya nggak pernah tercapai. Padahal setiap kita dengar baik-baik prinsip firman Tuhan ini, dilahirkan bukan sebuah eksiden, kecelakaan. Bapak Ibu dilahirkan karena sebuah rencana Tuhan yang indah. Enak ya, nggak pakai masker, suaranya lebih jelas ya Pak Han ya. Lebih ganteng ya kan Pak Han yang umumkan minggu depan pembicaranya nggak pakai masker. Haleluya, saya kesempatan pertama. Jadi saya lebih kelihatan ganteng kan. Pede ya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, ketakutan ini seringkali ketika Tuhan buka pintu dalam dirinya, dalam hidupnya Tuhan sudah rancangkan, dia takut, merasa nggak qualified, lari. Ini bukan untuk saya Tuhan. Tuhan dia sudah berdoa lama, Tuhan buka pintu, dia buka jalan-jalannya, tapi dia ketika disuruh melangkah, Tuhan aku takut, aku nggak berani, saya nggak qualified. Sehingga kesempatan yang dia mintakan dan doakan lewat begitu saja. Bapak Ibu, ada kesempatan yang Tuhan akan segera buka bagi jemaat Tuhan. Hal-hal yang baru bagi kehidupan Bapak Ibu. Saya jelas ketika saya berdoa, sungguh-sungguh Tuhan akan memberikan hal-hal baru yang nggak pernah kau bayangkan. Yang nggak pernah kau dengar, yang pernah kau lihat. Tetapi ketika itu dibuka, maukah engkau melangkah? Maukah engkau percaya bahwa Tuhan akan menyertaimu? Engkau bertanggung jawab, engkau dinantikan actionmu, tindakanmu, keputusanmu. Bukan engkau lari dan engkau merasa tidak berkualitas, tidak punya qualified untuk tugas itu. Engkau yang ada di perusahaan, yang ada di pelayanan, dengar baik-baik. Tuhan sedang menyiapkan kita lama, dalam masa pandemi kita dilatih. Kita punya komsel jalan, kita punya pertemuan doa jalan, semuanya dalam rangka kita siap menghadapi. Bukan lari dari kenyataan. Nah, ada lari dari emosi. Lari dari masa lalu. Tinggal dalam masa lalu terus. Waktu itu, ya, post power syndrome. Seandainya aku gini, seandainya. Lewat itu semua. Lari dari tanggung jawab, kesalahan, nggak berani menghadapi. Sembunyi terus. Bahkan yang terakhir lari dari panggilan Tuhan. Saya percaya hari ini ketika kita masuk bulan April ya, kita masuk dimensi baru, akan ada banyak perubahan di dalam pelayanan kita. Kita siap dipakai Tuhan lebih lanjut. Pemimpin berubah, semua berubah. Kita berani mengambil tanggung jawab. Kita berani keluar dari kenyamanan, keluar dari rasa yang kita pikir baik. Tapi kita memilih untuk menghadapi, memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Sekalipun tentu tidak nyaman. Ada banyak perubahan. Tetapi saya percaya setiap kita, dengar baik-baik, yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah, bahkan yang menyaksikan secara langsung maupun yang mendengarkan ulang. Dengar, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik, yang sangat besar. Boleh sama-sama kita beri tepuk tangan untuk Tuhan.
2 tahun, hampir ini tahun ketika kita dilatih. Dewasa, Efesus 4 ya. Kemudian kita masuk lagi, terus berubah. Begitu menghadapi kita lari. Sama seperti orang kayak gini. Kita beli alat yang sangat mahal, menabung, kemudian kita simpan di rumah. Alat itu berguna sekali, tapi begitu dicari, nggak ada. Sama dengan tidak punya. Siapa yang pernah beli gunting, mau gunting, guntingnya nggak ada. Iya, mau pakai mobil, kuncinya nggak ada. Marah-marah dicari nggak ada. Ada mobil ada, tapi punya nggak? Seperti nggak punya. Kita punya Tuhan yang kita andalkan setiap hari, Dia menyertai kita, mati untuk kita. Tapi begitu menghadapi kesulitan, kita seperti tidak punya Tuhan. Jadi apa? Kayak nggak punya. Bilang kiri kanan, itu bukan saya ya. Itu bukan saya ya. Nah, saya mengajak kita semua masuk dimensi yang baru, Bapak Ibu. Kita masuk sesuatu yang baru, berani menghadapi perubahan. Berani menerima tanggung jawab, berani melangkah. Semua tokoh-tokoh Alkitab kalau kita pelajari, berani melangkah. Ketika Yosua menyerbangi sungai Yordan, melangkah dulu, baru air berhenti. Ketika Daud menghadapi Goliat, semua gentar, semua takut. Intimidasinya begitu kuat. Sampai Daud berkata, "Kau boleh datang dengan pedang dan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam yang menjadikan dirimu. Aku akan mengalahkan engkau, aku akan memenggal kepalamu." Ketika dia melangkah berlari melihat Goliat dengan mempersiapkan pengaling-aling, itulah Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi mendouble porsikan apa yang selama ini dilatih, sehingga ketika dia melempar tepat kepada sasaran. Itulah yang Tuhan lakukan. Ketika kita berani melangkah, ada kekuatan Adi Kodrati yang menyertai, yang menolong, yang membuat tiba-tiba heran. Oh, God, thanks God. Ketika kita memilih mengambil tanggung jawab di perusahaan, yang lain berkata susah, kita milih aku maju. Aku bisa, aku dipersiapkan, aku punya kejujuran, aku punya tekad belajar, aku punya Tuhan yang hidup, yang menolong aku. Maka dia mau melakukan itu. Dan itulah kekuatan. Satu perbedaan yang dunia itu miliki. Dunia boleh memiliki skill apapun, tapi kita memiliki attitude, yaitu makin kita besar, makin rendah hati, karena kekuatan kita dari Tuhan. Sehingga kalimat ini berkata, ini kalimat yang dari renungan terhadap Daud, you cannot conquer what you do not confront. Engkau tidak bisa menaklukkan sesuatu yang nggak pernah engkau hadapi. Saya ulangi, kalau engkau ingin menaklukkan, hadapi itu. Apakah Goliat dalam hidup kita? Kalau Goliat nggak pernah hadapi, nggak pernah menang seumur hidup kita. Kalau engkau masih gampang sakit hati kalau dihina orang, hadapi. Saya tidak suka dihina, tapi saya mau mengampuni. Sikapnya jelas. Ketika engkau selama ini sembunyi, saya orang yang seperti ini loh, gampang marah, berhenti. Engkau ciptaan baru. 2 Korintus 5:17, di dalam Kristus engkau ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Bilang kiri kanan, engkau ciptaan baru loh. Dan baru, kita keren, ada Roh Allah bersama kita. Santai Bapak Ibu. Yang kita hadapi nggak makin mudah. Yang kita di depan kita makin lama makin sukar. Butuh apa? Butuh benar-benar keberanian mengandalkan Roh Allah di akhir zaman ini. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan yang menyertai seperti Daud. Sehingga kita di dalam apapun Bapak Ibu, visi gereja, engkau membawa kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Engkau dikenali karena apa? Engkau murid Kristus. Saya nggak pernah lihat orang jujur kayak Bapak ya. Gerejanya mana? Pemimpinnya siapa? Ini mesti Pak Han ini. Ini mesti Pak Sian ini ya, kan gitu ya. Gerejanya mana? Kalau Tuhan orangnya kayak gini, mesti yang disembah itu benar. Mesti ini.
Nggak mungkin orang ini diterima, disuap juga nggak mau. Dikasih perempuan, nggak tertarik. Jalan pintas, dia tenang saja. Semua hiruk pikuk, cari kekayaan, ingin cepat kaya. Tuhan, aku bekerja dengan baik. Aku mengatur sesuai yang kau mau. Aku tetap mau hidup sederhana, tidak berubah ketika semua Tuhan berikan bagiku. Karena hidupku sederhana, terbatas, nggak neko-neko. Yang lainnya untuk pelayani. Itu titipan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau dengan demikian, engkau nggak akan cemas. Kenaikan harga, nggak usah terlalu panik. Nggak ada minyak goreng, biasa saja. Nggak ikut panik, beli macam-macam. Nggak, sederhana, kebutuhan saya singkat. Kalau hari ini nggak ada minyak goreng, kebutuhan saya sederhana. Nggak ada minyak goreng, kita rebus dulu ya, kata Bu Megawati. Nggak politik loh ya. Artinya apa? Prinsip firman Tuhan begitu keren, begitu diimplementasikan. Ada hal-hal yang harus dihadapi. Konfrontasi kadang-kadang memang tidak nyaman, tetapi kasih karunia menolong. Mujizatnya terjadi, dan tujuan hidup kita itu ada di sana. Destiny kita itu ada di sana. Ketika kita berani. Beberapa waktu lalu saya mendoakan jemaat kita membuka workshop ya. Dan saya lihat, oh mereka berani melangkah. Yuk, melangkah. Apakah pasti berhasil? Kita percaya. Belum tentu juga, ada hambatan. Tuhan tidak menjanjikan semuanya mudah, mulus, enggak. Tapi ketika kita melangkah, ada kemungkinan kita berhasil. Tapi kalau kita tidak pernah melangkah, hampir pasti tidak ada kemungkinan kita berubah. Katakan amin. Di masa pandemik saya bilang kepada staf saya di kantor, kawan-kawan, alangkah enaknya loh kalau kuliah kamu online. Nggak perlu pergi. Gunakan masa pandemi ini produktif, lihat Tuhan. Lakukan sesuatu yang membangun hidupmu. Tingkatkan karakter dan kompetensimu. Nggak ada satupun yang mengambil tindakan. Hanya beberapa orang yang di tempat lain yang sampaikan mengambil tindakan. Ketika masa pandemi hampir selesai, mereka sudah menyelesaikan masternya, menyelesaikan ininya. Coba sekarang selesai pandemi, mereka mengambil pendidikan. Datang tiap hari. Nggak mudah. Ketika Tuhan bicara sesuatu, apa yang kita kerjakan di masa pandemi, lakukan. Lakukan, tingkatkan kompetensi, tingkatkan rasa cinta sama Tuhan, bangun tim. Begitu gampang kita networking hari-hari ini. Tetapi jangan izinkan gampang sekali kita terluka. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit aku mundur, sedikit-sedikit aku gak mau terlibat. Engkau fokus kepada dirimu. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kekristenan, ini tentang Kristus, bukan tentang hidup kita. Tadi pagi saya bangun pagi-pagi seperti biasa berdoa, sekalipun di hari Minggu saya tetap bangun pagi karena menjadi kebiasaan. Saya ngobrol sama istri saya. Dia cerita sekali sesuatu tentang Kristus. Dan saya cerita bahwa kalau kita beli mobil itu rusak, siapapun yang beli, kalau mobil itu baru, garansi. Yang bertanggung jawab perusahaan. Bukan kita yang beli, dia peduli enggak. Dia peduli dengan namanya sendiri. Jangan sampai nama perusahaannya rusak. Karena jual mobil yang tidak digaransi, atau garansi diklaim tidak mau. Dia bertanggung jawab sama perusahaan. Demikian juga Tuhan, ini tentang Kristus. Kalau kita melayani Kristus, menjadikan Kristus yang utama di keluarga kita, di komsel kita, persoalan, ya akan kita hadapi. Di gereja ada saja persoalan. Oh di gereja nggak ada persoalan. Saya bilang, itu kayaknya bukan gereja di sini ya. Oh ada keluarga bilang, rumah tangga saya keren Pak, nggak pernah bertengkar sekalipun. Saya kasih tahu, itu pembohong terbesar. Gak ada keluarga tanpa bertengkar. Pengalaman saya, pengalaman Pak Sian, selalu ada masalah. Hadapi. Seorang pastor muda, ini dikisahkan di Amerika ya. Habis ibadah hari Minggu dia jalan-jalan ketemu sekelompok anak-anak kecil. Kelompok anak-anak kecil itu lagi ngumpul dan memegang seekor anak anjing yang sangat baik, yang sangat keren, mahal. Terus gembala muda ini tanya, kenapa kok pada ngumpul saling bercerita? Anak kecil itu bilang gini,
yang memegang anjing. Kita sedang lomba, Pak Gembala. Lomba apa? Lomba siapa yang paling bisa cerita bohong, boleh membawa anjing ini pulang. Terus dia Pak Pendeta gak suka dah. Dia mulai khotbah. Kita harus jujur, gak boleh. Bohong itu dosa. Gini sama anak kecil dia. Kemudian dia bilang sama anak kecil pegang di situ. Saya saja, kata Pak Pendeta, Pak Gembala. Seusia kamu gak pernah bohong sekalipun. Semuanya diam. Akhirnya kambingnya dikasihkan ke Pak Pendeta ini. Karena ternyata dia pembohong paling besar. Nah Bapak Ibu, cerita ini kita bisa tertawa. Setiap kita punya problem. Gak ada yang sempurna. It is okay, kata Pak Sian ya. To be not okay dalam komunitas kita sendiri. Gak sempurna. Makin kita kenal dekat, kadang-kadang kita makin kecewa. Tapi ini bukan tentang gereja kita. Ini tentang Kristus yang ada dalam gereja kita. Ini tentang Kristus yang ada dalam komsel kita. Ini tentang Kristus yang ada dalam keluarga kita. Ini tentang Kristus yang melahirkan kita. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dia bertanggung jawab, Bapak Ibu. Mari kita melangkah. Mari kita menghadapi apa yang ada di depan kita. Selain Daud, Alkitab menyatat di dalam Hakim-Hakim 6, pahlawan yang gagah berani, yaitu seorang yang bernama Gideon. Gideon di dalam Hakim-Hakim 6 itu takut menghadapi kenyataan. Bersama bukan hanya dia, tapi seluruh rakyat di Israel pada waktu dijajah bangsa Median. Dia lari ke pengirikan anggur. Dan ketika dia lari, tidak ada keberanian menghadapi. Jumlahnya banyak. Sampai malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Dan malaikat Tuhan berkata, "Hai, engkau pahlawan yang gagah berani." Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat ke-12. Gideon tidak percaya. Enggak mungkin Tuhan, sabar, tunggu. Sampai Gideon bilang, aku minta menguji dulu. Tuhan sabar, Tuhan menunggu. Sehingga Gideon, bahkan Tuhan akan memutar balikkan keadaan. Ketika Gideon mengumpulkan orang yang puluhan ribu, Tuhan bilang, nanti kamu bilang yang berhasil kamu. Kurangi. Tinggal sedikit. Kurangi. Sampai berapa? 300. Sangat sedikit. Dengar baik-baik. Supaya kamu tahu. Kalau kamu berhasil. Bukan karena engkau. Tetapi karena Tuhan yang menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu kita ini disertai Tuhan. Ini tentang Kristus yang di dalam diri kita. Engkau dikasihi, dia mau mati untuk engkau. Engkau begitu berharga, engkau keren, engkau mulia. Maukah engkau mengalahkan belenggu-belenggu yang membelenggu engkau di dalam hidupmu? Sehingga berani melangkah. Ada yang lebih penting dari ketakutan. Banyak anak muda datang sama saya. Terus bilang gini, Pak, saya takut itu presentasi. Tapi saya direkrut di marketing ini Pak, di sales. Gimana Pak? Saya sebel sekali, saya bilang gini, kamu takut istrimu nggak makan atau kamu takut ketemu orang? Kamu itu laki-laki loh, istrimu harus makan. Kamu menikah, kamu ajak istrimu menderita. Itu bukan laki-laki, itu setengah laki-laki. Menikah harus membawa pasangannya bahagia. Kita beri tepuk tangan untuk pria-prianya Allah. 1, 2, 3. Nggak ada itu takut. Ada yang lebih takut, yaitu di rumah nggak makan. Simple itu. Makanya pria-pria yang menikah, cek foto istrinya harus ada di situ. Ingat, kalau pulang nggak bawa uang, ini marah lebih besar dari bos kita. Halo? Wanita bijak? Wow. Tekan itu, benar-benar. Ini kan prinsip sederhana. Kalau engkau aja seisi rumahmu nggak bertanggung jawab, engkau mau mengurusi yang lebih besar, bertobat. Karena itu kita harus berani. Ada yang lebih takut, yaitu apa? Istri kita nggak makan, anak kita nggak bangga, anak kita tertekan hidupnya karena nggak cukup, bapaknya nggak mau berdiri teguh ketika dipanggil. Takutlah akan hal itu. Itu manajemen manusia, mengalahkan ketakutan dengan hal yang lebih penting.
Itu saja mampu merubah orang. Apalagi yang di dalam Tuhan. Rencananya, kehendaknya tidak pernah gagal. Karena itu kita berani konfrontasi menggunakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 dikatakan marilah kita menggunakan ya seluruh kelengkapan senjata Allah. Topeng keselamatan, perisai iman, ikat pinggang kebenaran. Enggak urutan ini ya, tapi kurang lebih seperti itu. Pedang firman dan kasut kaki kerelaan memberitakan Injil. Semua berbicara memperlakati kita di depan. Enggak ada didesain di belakang. Kenapa? Kita didesain untuk maju. Maju, come forward. Sekecil apapun kita maju. Maju enggak apa-apa, kita berubah kok. Yang mau kurus, maju juga. Jangan terus tinggal dalam kegemukan. 1, 2, 3. Ikut Pak Han sepedaan dong ya. Ikut Pak Sian jalan kaki tiap hari itu. Sambil mendengarkan firman Tuhan. Itu pemimpinnya sudah memberi contoh. Bapak Ibu, mari kita bersikap jujur. Mengampuni orang yang melukai kita. Mengakui bahwa butuh pertolongan. Kita memiliki karakter yang buruk. Kalau nggak dikonfrontasi, kita sembunyi terus. Gimana kabarnya bro? Luar biasa, 1, 2, 3, yes. Ya. Apa yang biasa? Apa yang luar biasa? Masih suka utang. Kalau pinjam nggak balikin kecuali ditagih. Yang minjemi sudah lupa. Yang pinjam sudah lupa. Yang minjemi masih ingat. Ya iyalah kan itu. Firman Tuhan kan berkata orang benar minjem mengembalikan. Yang fasik pinjam tidak mengembalikan. Mau jadi orang benar atau orang fasik? Jadi kalau supaya nggak mengembalikan apa? Jangan pinjam. Udah. Belajar mencukupkan. Apalagi? Saya ambil contoh nanti yang terakhir. Yang luar biasa, saya baca berulang-ulang. Ayat ini keren, yaitu kisah orang Israel. Israel itu berasal dari nama Yakub ya. Yakub itu lari di dalam hidupnya itu sepanjang 20 tahun. Dia adalah anak dari Ishak. Yakub lahir bareng sama Esau. Esau berbulu pemburu. Dia sulung. Yakub anak kedua, kulitnya halus, disayang mamanya. Mamanya namanya Ribka. Nanti baca sendiri ya di kitab Kejadian. Ketika Ishak sudah tua, dia mau wafat, dia bilang sama Esau, Esau kamu berburu, masakan aku yang paling enak, nanti saya akan memberkati kamu, hak kesulungan. Ceritanya panjang, ada nubuatan tentang Yakub yang akan menjadi tuan atas Esau, kemudian Esau ketika berburu lapar menjual hak kesulungan nggak nganggap penting. Apa yang terjadi? Mamanya atau Ribka itu mengetahui, oh papanya gini. Dia memanipulasi kerjasama sama anaknya. Anaknya juga mau masakkan yang enak, kemudian pakai bajunya Esau, dan ditanyalah. Dia gini, Ishak heran, kok cepat sekali ya makanan ada. Dia curiga. Terus dia tanya di dalam Kejadian 27 ya, 31, 32. Hai anakku, siapakah engkau? Ditanya sekali lagi ya, ini karena ini penting ya, season puncaknya dari season saya akan bacakan. Ayat 31 ya, 32. Ayat Kejadian 27 ayat 18. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Iya anakku, siapakah engkau?" Lalu Ishak berkata kepadanya, "Lekaslah juga engkau mendapatikannya anakku, karena engkau lekas ya engkau mendapatikannya anakku, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku," jawabnya. Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Bapaknya sudah curiga. Ini penipuan.
dibohongi. Jadi Israel, Yakub ini penipu. Dan singkat cerita, berkat itu diberikan kepada Yakub. Kemudian Esau datang marah dan dia akan membunuh Yakub. Yakub diungsikan sama mamanya ke Laban, adik daripada mamanya. Di Laban, Yakub ditipu. 20 tahun dia sembunyi, dia ditipu. Kamu kerja 7 tahun nanti dapat Rahel. Tapi begitu pernikahan, dibuka yang muncul Lea, kakaknya. Terus komplain kan, loh saya kan menikahi Rahel kok dikasih Lea. Di sini itu adatnya kakak dulu. Jadi kalau mau dapat adiknya, kerja lagi 7 tahun, ditipu lagi. Jadi Bapak Ibu, tipu itu buahnya juga akan ditipu. Bilang kiri kanan, saya ngerti maksudnya. Gitu. Jangan nipu gitu loh, karena tetap akan tertipu. Sekalipun kau orang melayani Tuhan, kalau kau menipu, yang kau tetap ditipu juga nanti, habis-habisan. Lebih ngeri lagi, 7 tahun ditipu, akhirnya dapat dan dia 6 tahun lagi harus bekerja, jadi 14 tambah 20 tahun, dia pergi. Nah di dalam pergi ini lagi pergumulan seorang Daud, menghadapi, mengkonfrontasinya, ketika dia mulai sadar, aku membutuhkan Tuhan. Aku hidup dalam kebohongan dan kepalsuan. Malam-malam sebelum dia ketemu kakaknya, dia itu ahli strategi, dia kirim timnya duo, istrinya dia terakhir di belakang. Takut dia. 20 tahun dia pikir kakaknya tidak lupa. Ketika malam-malam dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Namanya diganti Bapak Ibu. Nah ini luar biasa sekali, saya bacakan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, dimanapun juga, di dalam Kejadian 32, ayat 27 ya, Kejadian 32 ayat 27. Saya tadi pengennya nggak membaca ayat, karena saya sudah hafalkan, tetapi ini menurut saya penting untuk saya bacakan. Kejadian 32 ayat 27. Ya, setelah mereka berkumpul, singkat cerita, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, namanya disebut apa? Yakub. Dia mulai jujur di hadapan Tuhan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. 28, Yakub iseng, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Kata malaikat, ngapain ikut-ikut tanya, kan bahasanya itu. Tapi gini, ketika Yakub sadar dan tidak lagi menyangkali dirinya, saya ini Yakub penipu, pembohong. Tuhan memulihkan dia. Nakku, bahasa saya, engkau enggak lagi Yakub, engkau Israel, panggilan Allahku sudah dibenarkan. Kalau zaman sekarang, engkau mungkin penipu seperti Saul atau seperti Petrus pembohong, artinya. Tetapi engkau atau bukan Petrus ya, Petrus kan batu karang ya. Nama siapa? Sian katakanlah. Hati-hati. Udah akui dirimu di hadapan Tuhan. Akui, jangan jadi orang lain. I am as I am. Tuhan inilah saya. Lemah, terbatas, suka bohong. Janji gak ditepati. Apalagi? Suka merayu gombal. Ya. Apalagi kelemahanmu, katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku capek dengan hidup kayak gini. Dan bilang, aku sudah menebus engkau. Menjadi ciptaan yang baru. Aku udah mati bagimu. Jadi pertama-tama kita mesti sadar, jujur di hadapan Tuhan. Percuma engkau bersembunyi dengan jabatanmu, engkau seorang pemilik perusahaan, engkau seorang profesional, seorang yang keren, menolong banyak orang, pelayan Tuhan. Gak penting di hadapan Tuhan, engkau mesti jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Engkau adalah dirimu yang apa adanya. Engkau bukan Esau. Engkau adalah Yakub sang pembohong itu. Dia jujur Tuhan. Ketika dia sadar dirinya, dia berdamai dengan dirinya, berdamai dengan Allah. Dia menerima pemulihan. Dia disebut Israel yang artinya Prince of God, Pangeran Allah. Maka Bapak Ibu kita baca selanjutnya, Esau yang begitu marah melihat dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Esau, Kejadian
33 ayat 4, ayat yang terakhir. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Semua dipulihkan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ketika kita jujur mengaku apa dari diri Tuhan, Tuhan memulihkan, Tuhan mengubah hati orang yang membenci, yang ingin membunuhnya, tiba-tiba hatinya jadi lembut, berlari dan dipeluk. 20 tahun dia khianati, dia ambil hak kesulungan, bersama mamanya bekerja sama, dia menipu. Dia ditipu, dia hidup dalam kesia-siaan. Ketika dia berdamai, dia mengaku, Tuhan inilah saya, di hadapan-Mu aku mau terbuka padanya. Aku adalah orang yang lemah, aku membutuhkan Kristus setiap hari. Penembusan-Mu itu sangat berarti, aku tinggal dalam kasih karunia-Mu. Tuhan memperdamaikan musuh-musuh kita. Tuhan membuat lembut orang yang membenci kita. Bapak Ibu, saya harus katakan, naif kalau kita berkata tidak ada orang yang membenci kita. Terlalu banyak kadang-kadang orang membenci kita tanpa alasan. Mungkin karena imanmu, mungkin karena bentuk tubuhmu. Orang benci itu ada-ada saja dasarnya. Nggak nyapa, dibenci. Orang itu sombong, nggak pernah nyapa. Kita nyapa, dibenci. Orang itu nyinyir terus ya. Kita nggak mau diganggu, selamat pagi Pak, selamat pagi. Apa saja punya alasan untuk dibenci. Yang bisa mendamaikan ketika kita jujur di hadapan Tuhan. Lord, it is me, Lord. It is I am, yes I am. Nothing hide before you, nothing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Pakai hidupku, layakkan aku. Dia tidak lagi takut menghadapi persoalan. Tidak lagi takut menghadapi apa kata orang. Tidak lagi ada kebencian. Dia berkata, Tuhan mengampuni aku. Aku yang demikian jelek, tidak berharga. Pantas dihukum, Engkau mengampuni. Apalagi orang lain yang bersalah dengan aku. Kalimat itu muncul, kemudian ketika ada tugas yang mulia, Tuhan, kalau Engkau menyanggupkan aku, yang merah seperti gamis Engkau ampuni. Apalagi tugas ini, Tuhan sudah menyiapkan aku. Saya undang para pemain musik untuk ke depan. Siang hari ini, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, sama tunas bangsa, lagi serius tiba-tiba urapannya bocor. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat saya, yang ada di rumah juga, yang bergabung beribadah secara onsite. Dengar pesan Tuhan ini. Sejak awal engkau ditentukan untuk melakukan yang baik. Rancangannya sempurna atas hidupmu. Engkau ada bukan karena sebuah accident. Sebelum engkau dilahirkan, masih di kandungan ibumu, Bapa mengenal engkau. Dia yang memilih engkau untuk menetapkan engkau menjadi alatnya, diutus ke bangsa-bangsa. Ada rancangan yang begitu indah. Jangan izinkan ketakutan membuat engkau lari sepanjang hidupmu. Tanggalkan semua dosa dan beban yang merintangi. Kenakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Berdirilah di hadapan Allah. Ketika Tuhan mengurapi Nabi Yesaya, mulutnya diberikan bara api untuk menyucikan, menguduskan. Yesaya berkata, Tuhan, ini aku, utus aku Tuhan. Pakai aku. Hari-hari ini kalau engkau berlari dalam hidupmu, engkau sembunyi dari rencana Tuhan, engkau merasa tidak pantas, tidak layak. Engkau mengasihi diri sendiri. Engkau merasa diperlakukan tidak adil oleh PKS-mu, oleh pengawas area, oleh pemimpin jemaat area, oleh penetua, oleh siapapun.
Tidak ada satupun yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaanmu, kecuali dirimu sendiri. Kristus hanya memberikan pilihan. Kalau engkau mau, berjalanlah bersama aku. Kristus yang punya kuasa dan adikodrati tidak pernah memaksa. Karena itu setiap kami juga tidak bisa memaksa. Tetapi kami bisa memberikan pilihan seperti Kristus memberikan pilihan. Pada hari ini ku perhadapkan bagimu kehidupan dan kematian. Kematian kalau engkau memilih jalan sendiri, lari terus dalam hidupmu. Tapi kehidupan yang menjadi terang, yang menolong bagi banyak orang, yang menjadi sumber berkat, kebahagiaan, sehingga orang-orang berbondong-bondong datang kepadamu untuk belajar, adalah kehidupan yang memilih, pribadi yang memilih kehidupan, berhenti lari dari masa lalu. Kalau Tuhan ingatkan tentang masa lalu, berhenti. Dengar, masa lalumu nggak bisa berubah. Masa lalumu tidak bisa mengubah masa depan. Orang-orang yang menyakitimu tidak bisa mengubah dirimu. Yang bisa engkau rubah adalah kalau hari ini engkau mau berdamai dengan dirimu, menyadari terbuka apa adanya, dengan antara engkau dengan Tuhan. It is between you and God, no one else. Kau bisa membohongi suamimu, kau bisa membohongi pemimpinmu, hamba Tuhan, semua bisa engkau bohongi. Tapi di hadapan Tuhan, engkau tahu persis keputusan yang akan kau ambil. Pengakuan dirimu. Jangan buru-buru. Rasakan Roh Kudusnya yang penuh kasih sedang mengoperasi engkau. Engkau dilawat, ya engkau dilawat. Engkau merasakan jamahan Tuhan. Rasakan pelukan lembut bagimu. Dia ada di tempat ini. Dia ada, dia begitu mengasihi engkau. Langit dan bumi dia punya. Segala makhluk dia berkuasa. Tidak ada kuasa apapun di bawah langit dan di atas bumi yang lebih besar dari kekuasaan Kristus. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Engkau yang hari ini memutuskan untuk mengambil tanggung jawab. Berhenti berlari dari kehidupan. Dengan kesadaran sendiri. Tidak dalam suasana sadu, diadu-adu emosimu, bukan. Saya tidak bermaksud itu. Saya bermaksud engkau dengan penuh kesadaran. Karena keputusanmu engkau bangkit dari tempat dudukmu dan memilih, Tuhan, aku berhenti berlari. Aku mau apa adanya. Aku mau berdamai dengan engkau. Jika engkau mau, bolehkah engkau, saya undang engkau bangkit berdiri, hanya yang mau, silakan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu taruh tangan di dada, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Pemulihan yang dari Tuhan akan terjadi. Kalau engkau mengaku dan apa adanya di hadapan Tuhan, engkau memilih bertanggung jawab, kekuatan ilahi akan turun pada setiap engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mau melihat bahkan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan acara ini, ya engkau dikasihi Tuhan. Pilihlah jalan bersama dengan Tuhan.
lihat dia akan menolong engkau. Ada kekuatan yang baru. Akan yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu semua disediakan Allah bagimu. Semua Tuhan engkau akan mendapatkan hal-hal baru dari Tuhan. Tuhan mengasihimu lebih dari yang engkau bayangkan. Dia membuka pintu-pintu yang baru, jalan-jalan yang baru. Jujur di hadapan Tuhan. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti engkau. Ampuni mereka. Ampuni. Seperti Tuhan mengampuni engkau. Lepaskan pengampunan. Jadilah pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Terus mau bertanggung jawab. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Engkau kuat, saudaraku. Engkau kuat, Bapak dan Ibu. Engkau kuat. Engkau akan mengalahkan musuh yang menjadi raksasa hidupmu. Engkau yang selama ini terikat oleh pornografi, yang itu menjadi raksasa bagimu. Oleh kekuatan Allah kami sepakat, engkau akan mengalahkan dia. Engkau yang biasa berbohong, sedikit-sedikit, dengar, oleh kekuatan Allah engkau akan menjadi pribadi yang jujur, apa adanya, tidak perlu malu mengakui hidupmu. Karena dengan demikian, Tuhan akan memperlakukan engkau seperti yang Dia rencanakan sejak semula. Dialah kasih di dalam Bapa Surgawi, menguatkan setiap jemaatmu yang hadir hari ini, yang ada di rumah, yang bahkan secara kebetulan, dengar, kelihatannya kebetulan, tetapi Tuhan sedang memanggil engkau, namamu dipanggil, untuk ada di dalam perjalanan bersama-sama, menjadi murid Kristus, melalui komunitas sejati, yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi, untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam segala bidang kehidupan. Sehingga setiap kami boleh berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, kita beri kemuliaan untuk Tuhan.